life. luar biasa, dan anaknya tuh ceria banget. Terus
gimana ya, senang untuk di apa untuk belajarnya gitu. Anak-anak yang belajar di rumah masih perlu untuk dipantau sesekali, misal sebulan sekali sama gurunya, maksudnya visit ke rumah ya sebulan sekali atau sebulan dua kali supaya anak-anak lebih lebih terpantau sama langsung sama mentornya. Eh, Menurut saya sih ada kendala ya Mem. Kendalanya kan karena saya kerja, suami kerja, jadi anak ikut neneknya, jadi ngumpulin tugasnya seminggu sekali. Oke, pembelajaran online ini buat saya materinya cukup menarik buat anak. Mereka nggak melulu dapat hanya sekedar materi yang ABC 1, 2, 3, tapi mereka juga diberi materi seperti sains. Jadi mereka di rumah mereka juga terlibat secara langsung, mereka bisa eksperimen dan itu lebih menarik buat anak. Sangat menarik ya Mem. Jadi Sansan dapat belajar mandiri, berkreativitas sendiri tanpa dibantu sama orang tua. Ya, menarik, seru, terus semangat ya. Kalau untuk anak-anak selama mereka masih bisa menggali kemampuan potensial mereka untuk lebih maju lagi, secara pribadi masih lumayan untuk dijalani. Menurut saya sih menarik Mem. Anaknya jadi kreatif, jadi punya inovatif ya. Iya, sejauh ini ya. Sangat bermanfaat Mem. Jadi Sansan itu kalau di rumah bisa bermain sendiri, mandiri, makan sendiri, dapat belajar dengan baik. Makin pintar, mandiri, terus apa, senang gitu loh. Mereka lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain selain daripada belajar sih. Memang tidak sepanjang yang di sekolah, tapi untuk di rumah mereka paling tidak sepanjang yang di sekolah untuk belajarnya. Jadi cuma sebentar. Manfaatnya anak jadi mandiri, terus nurut juga sih, mau minta maaf dulu. Saya rasa iya, pihak sekolah juga memberikannya juga materinya juga cukup detail dan tidak hanya satu kali pemberian materi itu, tapi ada pengulangan juga ada tes secara yang diberikan lewat classroom itu. Jadi lumayan buat anak, mereka juga seperti merasakan pembelajaran di sekolah juga.
Shalom semuanya, shalom anak-anak semua yang ada di rumah dan juga orang tua murid yang mendampingi anak-anak semuanya. Selamat datang di tahun ajaran yang baru 2020-2021. Kita masuk dengan tahun yang berbeda. Ya, karena mulai lagi pembelajaran online. Tapi jangan khawatir. Semua ada dalam kontrol Tuhan dan kita mau sama-sama sambut tahun ini dengan penuh semangat dan penuh ucapan syukur. Amin. 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 Yang di sini boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur tahun ini. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Segala hal. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam mungkin seperti tidak ada harapan. Tetap mengucap syukur, kita ada saat ini, anak-anak ada saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari ikut sama-sama anak-anak di rumah. Kita mau nyanyi, naikkan pujian kita, ucapan syukur kita ke Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat tahun ajaran yang sudah berlalu. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal, ada banyak perkara yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan kami dan anak-anak-Mu. Dan kami percaya di tahun ajaran baru ini juga Tuhan, Engkau terus berperkara dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin anak-anak bersama dengan papa mama mengucap syukur kalau orang tua masih ada di tengah kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagi-Mu yang selalu menentangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluarga-Mu. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Bisa anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Mari anak-anak ucapkan terima kasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama saudara kami di rumah-Mu. Terima kasih buat kami boleh sekolah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Terima kasih Tuhan Kau bangunkan Eagle School Tuhan yang anak yang baru. Dalam gedung yang baru kami mau katakan terima kasih Tuhan. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk bahkan di tengah kegagalan kami, ketidakmengertian kami. Terima kasih
anak-anakmu, guru-guru, staf yang tergabung di Yayasan Sekolah HTE Tuhan. Kami hadapkan hidup kami dan anak-anakmu kepada Engkau. Kami hanya bawa ucapan syukur kami. Tuhan makasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Thank you Jesus.
Oh God, how I need you. Tuhan, pagi ini kami perlu Engkau dalam hidup kami. Bahkan untuk memulai tahun pelajaran yang baru, kami ingin datang minta berkat yang dari Tuhan. Supaya sepanjang tahun ini Tuhan yang menyertai semua acara pembelajaran di sekolah ini Tuhan. Dari TK, SD, SMP dan SMA, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menyertai kami sepanjang tahun ini. Untuk seluruh kepala sekolah, untuk semua guru, staf, juga semua murid-murid kami doakan pada hari ini. Kau yang menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami juga minta kekuatan kesehatan ilahi buat setiap kami. Sehingga semua kami guru-guru sehat, semua anak-anak didik kami juga sehat. Semua yang melayani di tempat ini juga sehat dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dalam segala keadaan. Kami tahu Engkau yang paling tahu bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Kami berdoa Kau memberikan hikmat buat semua yang mengatur jalannya pembelajaran sepanjang tahun ini. Beri hikmat yang dari Tuhan supaya kami bisa mengatur yang terbaik. Terima kasih buat pagi ini. Sampaikan firman-Mu dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk semua. Ya, tahun ini tahun yang berbeda. Ya, tapi kita percaya Tuhan akan pegang kendali sepanjang tahun pembelajaran yang baru ini. Pemerintah memberikan pengumuman bahwa mungkin Desember baru bisa mulai, bahkan mungkin Januari baru bisa mulai. Tapi kita berdoa, kita nantikan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Tapi saya lihat beberapa sekolah udah memulai, kita tunggu aja pemerintah mau apa, nanti kita akan bergerak bersama dengan pemerintah. Tapi di saat yang sulit seperti ini, saya tetap bersyukur saudara. Kenapa? Kita itu gak punya gedung buat SMP SMA seperti Eagle School ya kan. Tapi dengan adanya penundaan seperti ini, kita masih punya waktu. Kita berdoa gedung Eagle School kita November atau Desember selesai. Amin. Saya tahu ini saat krisis. Ya, banyak yang susah keuangannya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang nyuruh kita buat Eagle School, SMP, SMA, saya percaya Tuhan akan nolong selesaikan gedungnya tepat waktunya, tidak pernah terlambat. Kita doa terus supaya tepat waktu. Pagi ini saya akan sharing satu hal tentang divine promotion. Tentang bagaimana Tuhan itu mempromosi kita, promosi ilahi yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sebagai guru-guru hari ini, tapi juga buat semua anak-anak. Kalau engkau pengen mengalami divine promotion, bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu, menyertai kau, memberkati engkau. Ada banyak prinsip-prinsip kerajaan yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita bisa mencapai yang namanya promosi ilahi yang dari Tuhan. Kita akan ambil contoh pada pagi ini tentang kehidupan Yosua. Kita akan buka sama-sama Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ini kisah tentang peperangan di Rafidim, di mana Yosua pertama kali diberikan kepercayaan memimpin sebuah peperangan yang cukup besar melawan orang-orang Amalek. Yosua ini anak muda yang belum punya pengalaman, tapi hari itu diberikan sebuah tugas mandat oleh Musa. Engkau yang berperang Yosua. Dan apa yang dibuat Musa? Musa naik ke gunung. Kalau saudara ini yang belum punya pengalaman, satu kali dapat tugas penugasan yang sukar, yang berat. Ini antara hidup dan mati loh saudara karena perang. Dan Yosua tahu dia gak punya pengalaman. Tapi hari itu ada sebuah mandat tugas diberikan buat orang yang tidak berpengalaman ini untuk berperang di Rafidim. Melawan musuhnya orang-orang Amalek. Dan yang lebih gawat lagi, pemimpinnya naik gunung. Disinilah perlu sebuah pemikiran yang tepat. Kemarin saya khotbah tentang iman kemarin ya. Saya berkata, percaya itu artinya
berpikir dengan tepat, berpikir dengan benar, itulah percaya. Hari itu Yosua diperintahkan berperang dan Musa naik ke atas gunung. Kalau orang gak bisa percaya dengan pemimpinnya hari itu, Yosua pasti nuduh, Musa kamu ingin melarikan diri ya? Sementara kita semua satu bangsa berperang dan kamu naik ke gunung, kamu safe di atas. Kita ini yang kamu korbankan perang di bawah. Kalau orang yang gak percaya bisa mikir negatif tentang pemimpinnya. Tapi itulah sebuah pengaturan Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa kamu naik ke gunung. Biarkan Yosua berperang. Tapi sebenarnya saudara, kunci peperangan pada hari itu bukan tergantung di Yosua sebenarnya. Kuncinya tergantung di Musa. Sebab Alkitab berkata, tiap kali Musa mengangkat tongkatnya, kemenangan bagi orang Israel. Tapi tiap kali tangannya capek lemah, dia turunkan. Hari itu orang Israel terpukul kalah. Dan hari itu ada dua orang, Harun dan Hur, yang lihat Musa lemah, gak kuat lagi ngangkat tongkat. Mereka berdua ambil batu, suruh Musa duduk, kemudian tangannya dipegangin dua orang ini, ditopang. Sehingga ada 3 orang di atas gunung hari itu, yang membuat peperangan yang besar hari itu dimenangkan oleh Yosua. Betul, Musa di atas gunung. Tapi dialah orang yang memegang visi yang dari Tuhan. Bagaimana untuk memenangkan peperangan. Dan bagaimana kalau dia lemah dan dia menyerah, peperangan hari itu kalah. Saya tahu kadang-kadang leader di atas itu kelihatannya nganggur. Kayak saya kadang-kadang kelihatannya nganggur saudara. Tapi sebenarnya di roh, di hati, di pikiran tidak nganggur. Sepertinya saya naik ke gunung, tapi berdoa Tuhan, buat ke depan apa yang kau inginkan, visi ke depan. Engkau mau apa dengan sekolah, engkau mau apa dengan gereja. Sepertinya di atas gunung gak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya peperangan yang di bawah ini tergantung leadernya. Kalau leadernya bisa menyerah ke Tuhan, bisa memandang visi Tuhan, bisa terus hatinya kuat dengan Tuhan, maka peperangan yang di bawah ini akan dimenangkan dengan sangat luar biasa. Amin. Hari itu Yosua yang luar biasa tidak komplain. Kamu korbankan kita, kami yang capek perang dan kamu enak di atas. Tidak ada perkataan komplain yang keluar dari Yosua pada hari itu. Tapi hari itu dia percaya dengan pimpinannya. Kalau dia kerjakan ini pasti yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Disinilah perlunya sebuah kepercayaan. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan, engkau tidak pernah mencurigai dia berbuat kesalahan. Kalau engkau percaya dengan pimpinanmu, engkau juga percaya pasti yang dia putuskan sudah didoakan, ini yang terbaik. Ketika bisa bekerja sama antara dua pribadi ini, pimpinan dan orang-orang yang di bawah, kemenangan besar terjadi pada hari itu. Dan Tuhan ngomong pada Yosua, pada Musa ngomong pada Yosua, ingatkan di telinganya bahwa Amalek akan dihabisi dari kolong langit ini. Ngomong kepada Yosua. Dan hari itu Tuhan memberikan janji buat Yosua, Yosua, kamu akan memukul habis Amalek, sebab kemenangan, roh kemenangan tinggal di dalammu Yosua. Itulah sebuah karakter, sebuah prinsip kerajaan yang sangat luar biasa. Di mana orang-orang ini bisa percaya, Yosua bisa percaya kepada pimpinannya bahwa ini orang yang tepat. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam ketepatan. Saudara tahu, alasan itulah yang membuat Yosua akhirnya diangkat menjadi pengganti Musa, menjadi orang besar saudara. Sebab dia punya apa? Prinsip kerajaan, punya sifat habit of the kingdom. Sifat-sifat kerajaan itu ada dalam hidup orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 24 ayat yang ke-13. Keluaran 24 ayat yang ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu
Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Ketika naik ke atas gunung, satu hari Tuhan perintahkan Musa naik ke gunung. Maka Musa membawa Yosua bersama dengan dia. Ini orang yang dipercaya Musa. Tapi ini orang tidak tahu apa-apa saudara. Cuman orang yang setia. Dia dibawa naik menemani Musa ke atas gunung. Tapi siapa yang menjumpai Tuhan di gunung? Cuma Musa saudara. Sebab ketika naik sekian tinggi ke atas gunung itu, dia berkata pada Yosua, kamu tinggal di sini Yosua. Dan Musa terus naik ke atas. Sampai awan yang gelap itu menutupi Musa. Disitulah Musa berbicara kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak pengen dengan Yosua loh. Cuman Musa yang dia inginkan hari itu. Tapi apa yang dibuat Yosua saudara? Selama 40 hari 40 malam Musa asik dengan Tuhan. Musa dapatkan visi, dapatkan begitu banyak hal dengan Tuhan. Dalam hari-hari itu, 40 hari 40 malam. Lebih sebenarnya saudara. Sebab mereka pada hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 Musa naik menjumpai Tuhan. Dia masih 40 hari lagi di sana. Itu bisa 40 hari bahkan bisa 47 hari di atas gunung. Cukup lama, 1,5 bulan di atas gunung saudara. Dan apa yang dibuat Yosua? Dia gak ngapa-ngapain. Yosua tidak ketemu Tuhan hari itu. Sebab dia tidak bersama dengan Musa. Dia cuma disuruh nunggu di tengah-tengah bukit saudara. Sementara orang Israel di kaki bukit. Tapi Yosua di tengah-tengah. Dia 40 hari atau 47 hari nganggur. Musa gak kerasa. Itu waktu dia lewati hebat dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan semua perkara besar. Semua hukum Tuhan. Semua cara membangun tabernakel, kemah pertemuan diajarkan Tuhan. Semua hukum diberikan buat Tuhan. Selama 47 hari itu Musa ingat semua direkam oleh Musa. Tapi Yosua sebenarnya nganggur 40 hari lebih saudara. Itu masa yang paling tidak enak. Sepertinya gak ada apa-apanya ini. Tapi saudara tahu itu orang yang setia. Dia tetap nunggu Musa. Ketika dia mau nunggu Musa sekalipun nganggur. Saya gak tahu dia ngapain hari itu. 40 hari lebih. Kalau saudara pasti yang penting batu baterai HP kita full. Gak apa-apa saudara. Kita akan download semua games. Kita akan download semua YouTube. Oh kita bisa ngelihat. Atau apa kegiatan pokoknya macam-macam. Penuh HP kita. Kenapa? Persiapan 40 hari naik ke gunung. Tapi gak nganggur. Main game semua saudara. Tapi Yosua gak ada apa-apanya loh saudara. Dia mesti nunggu tanpa ngalamin apa-apa. Tapi itulah sebuah ujian ternyata buat Yosua. Apakah dia setia atau hari itu dia turun atau dia hilang kemana gak tahu. Tapi Alkitab mencatat dia tunggu Musa sampai Musa menyelesaikan tugasnya di atas. Sebuah kesetiaan yang tidak gampang. Tapi memang kesetiaan itu mesti diuji saudara. Selalu ada ujian kesetiaan. Tapi Tuhan menemui karakter dari kerajaan itu tinggal dalam hidup Yosua. Itulah reason kenapa Tuhan mengangkat Yosua menjadi orang besar. Yang pertama, dia adalah orang yang percaya pada pimpinannya. Orang mengerjakan tugas tanpa komplain. Yang kedua, dia ditemui orang yang setia. Orang yang setia. Yang ketiga, Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Pagi tenang aja saudara. Saya ada 50 poin yang Yosua punya dalam hidupnya. Kalau kita 50 poin semua mendem pasti. Tuhan 2 aja susah, apalagi 50 poin. Kami ini guru-guru yang sudah banyak bebannya. Ditambah lagi, enggak tenang aja. Saya kasih 5 aja, enggak usah yang 45 buat saya. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yang ketiga,
Ada anak muda yang punya sebuah kehausan akan Tuhan yang luar biasa. Tiap kali Tuhan panggil Musa, setelah dia bangun kemah pertemuan, Tuhan seringkali mau bertemu dengan Musa bicara. Tiap kali awan turun ke perkemahan itu, Musa tahu Tuhan panggil aku bicara di sini. Dan Musa akan datang ke kemah itu mendekat. Tapi dia bawa Yosua selalu. Yosua ikut. Tapi apakah Yosua masuk, saudara? Tidak. Yosua taruh di luar, saudara. Yang masuk ke dalam kemah pertemuan, yang bicara dengan Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, hanya Musa. Tuhan tidak menginginkan Yosua. Tuhan cuma pengen bicara kepada Musa. Walaupun Yosua dibawa, dia tunggu di luar. Setelah selesai Musa bicara pada Tuhan, maka Musa keluar dan dia ajak, ayo Yosua kita pulang ke perkemahan kita. Tapi apa yang dibuat Yosua? Dikatakan setiap kali Musa selesai dan kembali ke kemahnya, tapi abdinya Yosua bin Nun tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia tunggu di situ. Kalaupun Tuhan tidak tertarik dengan aku, kalaupun Tuhan tidak pengen bicara kepada aku, biarkan aku yang menginginkan dia. Dan dia tinggal di depan kemah itu. Dia tidak berani masuk. Sebab itu kemah yang berbahaya. Kalau Tuhan tidak panggil orang masuk dan berani masuk, bisa mati. Tapi kalau di luar kemah, di depan kemah, itu gak apa-apa, saudara. Disitulah orang ini selalu menunggu di luar. Sementara Musa sudah pergi kembali ke perkemahannya. Untuk apa, saudara? Dia cuma menunggu remah-remah dari hadirat Tuhan yang masih tertinggal di area kemah itu. Sebab tiap kali Tuhan hadir di sana, ada sebuah hadirat Tuhan yang sangat kuat di sana. Dan ketika Musa pergi, Tuhan juga naik dalam tiang awan. Hadiratnya akan hilang. Tapi sementara hadirat itu sebelum hilang hadiratnya, sebelum awan terangkat naik kembali, dia tunggu di sana. Dia terus menginginkan rasa itu loh, saudara, hadirat Tuhan. Sampai semuanya diangkat hilang, barulah dia meninggalkan tempat itu. Sebuah kerinduan, keinginan, kehausan akan Tuhan yang kuat. Walaupun dia sebenarnya tidak diinginkan. Keinginan hati inilah, saudara, yang membuat Tuhan tertarik dengan Yosua. Sebelum aku memilih dia, dia sudah cari aku, menginginkan aku. Aku suka dengan orang ini. Dan dalam hati Tuhan, dia berkata, ini orang aku angkat nanti. Kalau engkau ingin diangkat Tuhan, saudara, kalaupun engkau biasa, hari ini bukan orang yang ternama, terpilih, dan punya kedudukan yang tinggi, gak apa-apa. Ingini dia, ingini dia. Kalau engkau mengingini dia, itulah waktu bagi Tuhan untuk promosi engkau dan mengangkat hidupmu. Yosua tahu ini, saudara. Dan Yosua mengerjakan di dalam kehidupannya. Yang keempat, setelah ini yang kelima selesai. Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang 11 ayat 28, 29. Yosua ini pribadi yang nyaris perfect hidupnya. Kalau saudara baca di Alkitab, ada 2-3 kesalahan kecil yang dia buat lah. Dia buat kesalahan kecil. Dia buat 2-3, tapi enggak terlalu banyak, saudara. Ini orang yang hidupnya nyaris perfect. Bilangan 11, 28, 29. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Satu kali Tuhan ngomong pada Musa, Musa, aku ingin kau memilih sekian puluh orang, kira-kira 70 orang. Yang bisa membantu, mensupport, menolong kamu. Karena pekerjaanmu terlalu berat, menghakimi seluruh umat ini sangat besar. Pilih mereka. Dan nanti aku akan memberikan sebagian rohmu kepada 70 orang ini. Supaya menolong engkau. Supaya engkau bisa memimpin bangsa ini. Mengadili mereka, menghakimi mereka. Dan pada hari itu Musa pilih 70 orang. Untuk datang,
untuk diurapi oleh Tuhan. Dan diberikan sebagian dari roh Musa kepada mereka. Supaya hikmat Musa, wibawa Musa turun pada 70 orang ini. Tapi dalam undangan itu ada 2 yang ketinggalan. Entah kenapa dia lupa atau dia ada kesibukan lain. Gak datang saudara. Dan ketika Tuhan itu mengurapi orang-orang ini. Pada saat yang sama orang yang dipilih, yang di perkemahan yang belum datang itu juga diurapi Tuhan. Dan bernubuat seperti seorang nabi. Kepenuhan seperti nabi-nabi seperti Musa. Yosua diberi kabar. Ini ada 2 orang yang tidak ikut perkumpulan ini loh. Tapi mereka juga bernubuat seperti nabi. Dan Yosua ngomong sama Musa, Musa cegah 2 orang itu. Jangan boleh mereka seperti seorang nabi. Sebab ada 2 orang di luar kita ini yang kepenuhan. Walaupun mereka terdaftar tapi gak ikut di pertemuan kita. Musa menegur Yosua. Musa menegur Yosua. Kamu kenapa begitu giat mendukung diriku? Kalau Tuhan pengen, kamu kok belaan aku? Gak usah bela aku. Kalau bisa seluruh bangsa jadi nabi dan bernubuat, itu lebih bagus. Ditegur saudara sama Musa. Gak usah belain aku, gak usah belain. Dan hari itu orang itu tidak melawan, tidak menjawab, dan dia tutup mulut, dia diam. Hebat saudara, orang yang mau ditegur. Itulah orang yang punya sifat kerajaan. Waktu dia berbuat kesalahan, ditegur, dia bisa menerima. Ya aku bisa menerima. Orang yang mau ditegur, orang yang mau dikoreksi, itu orang yang cepat naiknya saudara. Orang yang anti koreksi, yang tidak mau ditegur, itu orang yang tidak pernah naik, stuck. Atau bahkan turun ke bawah. Sebab teguran itu sebenarnya sebuah batu loncatan buat kita. Untuk kau dibawa naik lebih tinggi. Tapi kadang sukar saudara. Untuk ditegur itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita merasa aku yang benar. Lu aku benar kok Musa. Itu 2 orang di luar kita kok. Tapi bagi Tuhan, Tuhan pengen biarkan aja. Kalau Tuhan mau. Tapi hari itu dia punya sebuah sifat karakter yang bagus. Yang siap ditegur saudara. Yang terakhir. Bilangan 13 ayat yang ke-16. Bilangan 13 ayat yang ke-16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun, itu Yosua. Yang berikutnya, orang ini dipilih untuk mengintai. Ada sebuah penugasan yang Musa berikan buat orang ini. Ada 12 orang dari setiap suku 1 orang saudara. Salah satunya adalah Yosua bin Nun. Tapi hari itu Alkitab memberikan catatan khusus, dikatakan Hosea bin Nun itu Yosua. Musa memberi nama orang ini bukan lagi Hosea. Ketika dia mengutus dia pergi. Tapi namamu adalah Yosua. Hosea bagus artinya, saya pernah khotbah 2 minggu lalu. Artinya salvation, Hosea. Tapi Jehoshua atau Yosua artinya God is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Nama Hosea ditambahkan unsur Tuhan di dalamnya. Jehovah menjadi Jehoshua. Dan nama salvation Hosea, ketika dimasukkan Tuhan dalam nama itu, ada sebuah perubahan yang hebat dalam hidup orang itu saudara. Sebab bukan saja dia jadi orang yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang bekerja dalam dia menjadi keselamatan dalam kehidupannya. Dan nama itu sungguh bekerja hebat dalam hidup Yosua saudara. Sebab ada unsur Tuhan yang dimasukkan dalam hidupnya. Hidup ini saudara, kalau kita mau berjalan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, hikmat kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, gak seberapa kok saudara. Kalau engkau guru yang baik, oke, it's good, itu bagus. Tapi kalau engkau bisa meminta Tuhan datang dalam hidupmu dan menolong, membantu engkau dalam engkau mengajar, bukan cuma kemampuanmu, tapi kau minta Tuhan berikan kesanggupan yang dari Tuhan. Minta rohmu menyertai aku dalam aku mengajar. Maka cara mengajarmu, cara mendidikmu,
cara mengaturmu sekolah akan berbeda saudara. Dan terbukti hari itu 12 orang dikirim berangkat. Cuma 2 orang yang berbeda. Yang Alkitab berkata rohnya beda. Yaitu Kaleb dan yang kedua Yosua. Mayoritas dari mereka berkata kita sukar masuk negeri itu. Penduduknya raksasa. Dan kami seperti belalang. Kami akan ditelan habis oleh mereka. Tapi ada 2 orang yang berbeda. Salah satunya adalah Yosua. Dia berkata kita bisa menaklukkan, kita bisa. Kita bisa. Kenapa saudara? Orang ini begitu percaya hari itu. Sebab dia tidak ngukur lagi kemampuannya. Dia ukur Jehovah. Ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Yang akan membantu dia menyelesaikan tantangan besar itu. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam sekolah kita saudara. Maka tidak ada tantangan yang besar yang bisa menghalangi kita. Enggak ada tembok-tembok yang bisa menutup kita. Tidak ada raksasa yang bisa menghentikan kita. Sekalipun itu besar dan mengerikan. Sebab apa? Engkau ada unsur Tuhan dalam hidupmu. Yang membuat kau berkata, ini bisa dihadapi. Ini bisa dilewati. Sebab ada Tuhan yang maha besar. Jehovah bersama dengan aku pada hari ini. Dan betul saudara. Dialah minoritas. Tapi yang memberikan kekuatan buat seluruh orang Israel. Orang yang marah hari itu dan berkata kita enggak mungkin masuk. Yosua lah yang menenangkan hati seluruh bangsa itu. Dan berkata kita akan telan habis musuh-musuh kita. Kita akan memenangkan peperangan ini dan pertempuran ini. Hari-hari ini kita sedang melewati banyak tembok di sekolah kita. Persoalan pelajaran hari ini, pembelajaran sebuah tembok membatasi kita. Masih ada raksasa lain depan kita. Apakah hari ini kau punya spiritnya Yosua? Engkau ambil Tuhan dan masukkan dalam hidup dan berkata, tolong kami Tuhan. Bisa menghadapi melewati semua ini dengan kekuatan kemenangan yang dari Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa kalau roh Tuhan menyertai kita. Kalau kekuatan kita sangat terbatas, kekuatanmu terbatas. Tapi kalau ada unsur Tuhan, engkau masukkan dalam hidupmu. Ada kekuatan yang unlimited, limitless yang sedang dialirkan dalam hidup saudara. Amin. Hari ini gak ada cara lain. Perjuangan kita bukan dengan hikmat kekuatan kita. Kalau perjuangan kita dengan hikmat, kekuatan, kecerdasan kita, pencapaianmu tidak seberapa. Tapi kalau hari ini kau minta Jehovah, Tuhan masuk dalam hidupmu. Kekuatan, kesanggupan yang limitless, tanpa batas. Itu dalam hidupmu saudara. Dan itulah kemampuan yang membuat kau bisa menerobos setiap tantangan. Sebab kekuatan yang limitless dimasukkan di dalam kita. Joshua sampai usia yang cukup tua. Dia tetap kuat dan dia tetap bertahan. Dia masuk di tanah perjanjian. Dan dia yang bawa seluruh umat itu masuk sampai mencapai keberhasilan, kesuksesan yang besar. Amin. Hari ini 5 habit kerajaan ini masukkan dalam hidupmu. 5 ini masukkan. Saya percaya dia akan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang hebat, yang luar biasa. Amin. Dan saudara jadi orang-orang yang hebat. Engkau pengukir sejarah bukan dengan kekuatanmu. Sebab ada limitless, kekuatan yang tidak terbatas tinggal di sini yang membuat kita berjalan di dalam keajaiban. Amin. Tidak bisa yang natural lagi. Tapi kita perlu yang heavenly, yang surgawi, yang supranatural masuk ke dalam hidup kita. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami memulai pelajaran tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami berdoa biar roh-Mu tinggal di dalam kami. Biar roh-Mu yang memimpin di depan kami Tuhan. Sehingga semua yang kami kerjakan, our strength is limitless.
Kekuatan kami tidak terbatas. Our wisdom is limitless. Hikmat kami tidak terbatas. Semua yang kami kerjakan tidak terbatas sebab Engkau bersama dengan kami. Karena nama Shandedebe karena para namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari kami mengerti kerasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku. Terimalah, terimalah persembahanku, tubuhku, tubuhku, jiwaku dan rohku. Cintaku hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan dengarkanlah doaku. Terimalah, terimalah persembahanku, tubuhku, tubuhku, jiwaku dan rohku. Cintaku hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan dengarkanlah doaku. Terimalah, terimalah persembahanku, tubuhku, jiwaku dan rohku.
Kami bawa hidup kami bagi dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa dan kami taruh di mezbah as a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami juga bawa seluruh sekolah yang dalam tangan-Mu Tuhan. Dari PGT, KSD, SMP, SMA. Kami bawa dalam tangan-Mu. Kami persembahkan seluruh anak-anak kami dalam tangan-Mu. Dalam penyataan perlindungan-Mu sepanjang tahun ini. Ini Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar kami guru-guru kami siapkan anak-anak ini. Bukan cuma jadi anak-anak yang cerdas dan pandai. Tapi anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Sedang kami bawa, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa roh Tuhan tidak pernah meninggalkan sekolah kami. Sejak mereka di PG sampai lulus SMA. Kami melihat roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kekuatan Tuhan dinyatakan dengan tanpa batas di tengah-tengah kami. This is your holy place. This is your sacred place. We feel your love and grace as we stand face to face. Now let your kingdom come. Now let your will be done. This is your holy place. This is your secret place. This is your holy place. This is your secret place. We feel your love and grace as we stand face to
secret place. This is your holy place. This is your secret place. This is your holy place. This is your secret place. This is your holy place. This is your secret place. Guru-guru bisa angkat tanganmu, saya mau doakan pada hari ini. Kepala sekolah, Bapak disuruh membawa semua kepala sekolah, staf dan guru-guru dalam tanganmu hari ini. Memberikan kemampuan yang dari Tuhan melewati sepanjang tahun ini. Hamba berdoa pengurapan turun dalam hidup setiap kami. Wibawa Tuhan diturunkan dalam hidup setiap kami. Untuk mendidik, mengajar anak-anak kami. Dan membawa mereka kenal Tuhan. Dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Urapi setiap kami. Kemampuan ilahi turun dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan lewati sepanjang tahun ini. Dengan kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah Roh-Mu atas hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebentar kita akan mendoakan sekali lagi. Kepala sekolah nanti boleh maju ke depan dengan guru-guru. Saya minta Pak Budon, Pak Victor sekali lagi memberkati saudara. Saudara, sekolah ini saya bersyukur kita sudah lewati 3 tahun yang ajaib, yang luar biasa. Sekolah ini dimulai bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya uang yang banyak. Sekolah ini dimulai karena ada suara Tuhan yang ingin kita tolongin orang-orang yang miskin. Dan Tuhan berikan satu ayat yang luar biasa yang jadi fondasi buat sekolah ini. Di Markus 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan jadi batu penjuru. Suatu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Terjadinya dari siapa? Dari pihaknya Tuhan, bukan dari pihak kami. Kami terlalu banyak kelemahan, banyak kesusahan, banyak yang tidak ready saudara hari itu. Saya masih ingat hari-hari itu 2017 kita rencana buat sekolah itu bulan Januari 2017. Dan kita tahu hari itu kami tidak punya guru, kami tidak punya kurikulum, kami tidak punya gedung dan tidak punya fasilitas. Tapi hari itu Tuhan mau kita buat sekolah. Saya lihat seluruh pastoral sepakat dan kemudian berkata kita buat sekolah. Dan dimulailah sekolah itu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena sekali lagi bukan karena dari pihak kita, tapi dari pihak Tuhan. Ada yang menabur, membayar baja untuk pembangunan gedungnya. Sehingga gedung bisa jadi dan dalam waktu 6 bulan itu semua yang kita butuhkan terkumpul. Fasilitas semuanya ada dan dimulailah sekolah itu. Tapi tidak sampai situ tantangannya. Orang-orang banyak yang berkata, sekolahmu tidak akan bisa dapat izin. Sekolah itu tidak akan pernah bisa berdiri. Karena begitu banyak kekurangannya. Ditunjukin semua kekurangan-kekurangan sekolah kita. Saya berkata betul itu betul. Dan hari itu saya jujur takut saudara. Saya khawatir dan saya stres hari itu. Kenapa? Itu hari-hari yang mengerikan buat saya. Kenapa? Terlalu banyak yang dipertaruhkan hari itu. Anak-anak, keluarga, sekolah, gereja, begitu banyak yang dipertaruhkan. Dan buat kami jujur gentar saudara. Tapi sekali lagi perbuatan ajaib di mata kita. Dan kita melihat perbuatan yang ajaib yang luar biasa saudara. Dan saya kaget dalam waktu 1 bulan 3 izin keluar. KB, TK, SD semua keluar saudara. Karena dari manusia, karena kehebatan manusia tidak sama sekali. Tapi karena perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dan kita saksikan bersama-sama. Nah tahun ini adalah tahun yang lebih mengerikan lagi adik-adik, kakak-kakak semua, saya guru sekolah minggu ya. Saudara semua, bapak ibu semua yang ada di rumah. Ini adalah tahun yang lebih susah lagi, kita sudah alami 4 bulan ini gak enak. Keadaan ekonomi semuanya gak enak semuanya. Tapi hari ini kita sedang menghadapi lagi sesuatu setahun lagi ke depan yang
Jujur kami juga nggak ngerti ini harus bagaimana. Sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah swasta di luar yang besar hari ini sedang mengalami kesulitan. Mereka hari ini sedang ada yang pemutusan hubungan kerja, guru-gurunya. Ada yang harus menaikkan uang sekolah. Ada yang harus memutar otak sampai benar-benar ini gimana caranya supaya sekolah bisa survive. Itu yang membuat kami semua gentar dengan tahun-tahun ke depan ini, saudara. Karena itu tadi pagi sebelum kita mulai, kami jam 6.15 kumpul guru-guru di depan, kami berlutut, kami berdoa. Kami minta apa, saudara? Kami minta Tuhan sertai kami tahun ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak memberkati kita, bagaimana sekolah ini berjalan? Apalagi kita sedang membangun gedung buat Eagle School. Kalau tadi Bapak Ibu saksikan di layar, kita sedang bangun tahap pertama, dan nanti ada tahap kedua yang di sebelahnya akan dibangun lagi. Sekitar 3-4 lantai untuk anak-anak Eagle School. Dan itu adalah bukan perkara yang mudah di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Kami berlutut tadi pagi, kami berdoa Tuhan tolong kami. 1 tahun ke depan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Dan saya ingat satu firman Tuhan yang begitu jelas diingatkan soal Petrus yang berjalan di atas air. Hari itu Petrus jalan di atas air dan saat dia berjalan ombak yang begitu besar, badai, gelombang yang besar membuat dia khawatir dan kemudian dia mulai tenggelam. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian Petrus di saat dia tenggelam dia berseru kepada Tuhan dan tangannya diangkat kepada Tuhan Yesus. Dan detik itu juga Tuhan Yesus tangkap tangannya dan dia angkat Petrus dan mereka kembali jalan ke perahu, jalan di atas air, saudara. Dan Tuhan ingatkan selama sekolah ini hatinya masih tertuju kepada Tuhan, mulutnya masih berseru kepada Tuhan, tangannya masih terangkat ke surga meminta pertolongan, bukan dengan kebanggaan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati berkata, Tuhan kami tidak bisa tanpa Engkau. Tidak akan ada gelombang badai yang akan menenggelamkan sekolah ini. Buat saya itu suatu jaminan yang luar biasa, buat kami semua sekolah itu sebenarnya suatu jaminan yang luar biasa. Tapi sekaligus sebagai peringatan buat kita semua, kepala sekolah, yayasan, guru, dan juga kita orang tua, bahwa hari ini kita mesti fokus hati kita ke Tuhan. Mulut kita terus berseru kepada Tuhan. Tangan kita terus terangkat, menandakan kita tidak mampu. Tuhanlah yang memberkati kami. Karena semua pertolongan Tuhan yang membuat kami berhasil, yang membuat sekolah ini bisa tetap berjalan. Kalau itu hilang dalam kehidupan kita dalam sekolah ini, dalam 1 tahun ke depan, maka badai, gelombang akan membuat kita semua tenggelam. Mari pagi hari ini saya mau ajak setiap Bapak Ibu semuanya di rumah masing-masing, kita angkat tangan kita juga. Dan kita akan berdoa buat guru-guru, buat semua kepala sekolah, buat semua yayasan yang ada. Kita berdoa supaya apa? Ada blessing Tuhan turun tahun ini. Supaya hati ini terus mengandalkan Tuhan. Hati kita terus tertuju kepada Tuhan, mulut kita terus berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Tangan kita terus terangkat kepada Tuhan berkata, Tuhan kami tidak bisa tanpa Engkau. Tanda menyerah di hadapan Tuhan. Mari saya mau ajak semua kepala sekolah, saya mau kepala sekolah semua berdiri di depan sini. Tetap jaga jarak, tapi saya minta semua bisa berdiri di depan. Nanti saya minta Pak Budo nanti dengan Pak Victor akan mendoakan, memblessingi semua saudara. Dari terapis juga boleh maju ke sebelah sini, tidak usah terlalu dekat. Nah saya minta guru-guru juga bangkit berdiri dengan jaga jarak. Saudara bisa ada berdiri di belakangnya, tapi tetap jaga jarak ya saudara ya. Dan kita akan berdoa sama-sama pagi hari ini. Eagle School nanti Sir Dedi ada, Sir Dedi bisa. Sir Dedi sebelah sini Sir Dedi. Ya, saya minta semua di belakang kepala sekolah masing-masing. Saya minta Pak Budon, Pak Victor bisa mendoakan, memblessingi. Mungkin tidak perlu untuk tangan kali ya, tapi saya minta the bless yang terbaik. Dan saya minta Bapak Ibu hari ini ayo berdoa. Karena sekolah ini ada, bisa bantu Bapak Ibu juga, bisa tolongin begitu banyak anak dengan doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan dari rumah. Karena saya berdoa semua kita dukung doa semua tim yang ada. Supaya semua sekolah ini tetap bahkan berjalan di atas gelombang, di atas badai. Kita bisa berjalan, melewati semuanya. Karena Tuhan Yesus yang pegang tangan kita. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Saya minta Pak Budon silakan Pak Victor bisa memimpin, memblessingi semua guru.
I believe in you. I believe in you. You're the need of miracles. I believe in you. I believe in you. I'm the God Of miracle, you're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Once again, I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. Silakan Pak Budon berdoa. Kami panggil Engkau, Tuhan pembuat mujizat. Biar turun di tengah-tengah kami hari ini. The God of miracles. Melewati semua yang tidak mungkin Tuhan. Melewati zaman yang baru, hari yang baru. Dunia berkata semakin susah. Tapi kami hari ini kami panggil Tuhan pembuat mujizat. Tuhan yang merubah air jadi anggur. Tuhan yang membelah Laut Merah. Tuhan yang membelah Sungai Yordan. Kami panggil Engkau Tuhan pembuat mujizat di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Tuhan berjalan di depan kami dan Tuhan yang menjaga bagian belakang kami, maka semuanya akan luar biasa. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun ke depan akan jadi tahun-tahun dengan penuh dengan keajaiban. Berikan ide-ide, berikan cara berpikir yang baru, berikan firman-Mu, berikan pewahyuan turun dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap kali kami menyentuh setiap siswa, ada sentuhan ilahi, ada aliran urapan Tuhan dalam hidup setiap murid-murid yang kami sentuh dan merubahkan hidup mereka. Setiap kali kami bertemu dengan mereka, walaupun cuma secara online, tapi setiap perkataan kami membangun hidup mereka. Setiap tindakan yang kami buat membuat mereka melihat sebuah teladan, sebuah contoh. Dan hari ini hamba berdoa juga Tuhan, buat setiap murid yang ada. Engkau Tuhan yang memberi pengertian, Engkau Tuhan yang menyertai, biar mereka mengalami Tuhan. Tidak ada jarak yang memisahkan kita. Tuhan tidak dibatasi dengan jarak. Hamba berdoa Tuhan, di tengah masa yang tidak mudah ini, akan muncul orang-orang yang tangguh. Yusuf muda, Daud muda, Salomo muda Tuhan. Orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang punya value, orang yang berani berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, biar terus Kau berkarya di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. You are the God of miracles. Kau tidak pernah berhenti di tengah-tengah kami. You are the God of miracles. You are the God of miracles. Engkau Tuhan membuat mujizat. Yes Lord. I believe in you ya Tuhan. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. Dan hari ini turunkan berkat-Mu atas kami. Yes, Lord. Diberkatilah waktu kami masuk dan waktu kami keluar. Amin. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Amin. Diberkatilah waktu kami bangun, kami tidur. Jadi Tuhan. Berkatilah waktu manapun kami pergi, disertai diberkati Ya Tuhan. Terima kasih Bapa membuat apa yang kami pegang menjadi berhasil, menjadi besar. Turunlah berkat-Mu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turunlah hidup kami. Amin. Seperti Abraham yang beriman. Berkat iman turun dalam hidup kami. Seperti Ishak yang punya penyerahan total, kami punya roh yang sama. Seperti Yakub yang diberkati menjadi besar. Berkati kami juga di dalam nama Yesus. Dalam segala yang kami kerjakan, disertai Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas hidup kami dalam nama Yesus. Membuat kami jadi kepala dan bukan ekor. Membuat kami terus naik dan tidak pernah turun. Membuat kami diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan kami tidak akan goyah. Kaki kami teguh berdiri di atas batu karang Tuhan. Kaki kami kuat berdiri di atas batu karang Tuhan. Turunlah berkat yang terbaik. Berkat yang terbaik atas hidup kami dalam nama Yesus. The best blessing. The best blessing. Berkat terbaik turun. Turun dalam nama Yesus. Seperti embun yang mengalir dari gunung Hermon ngalir turun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Keberhasilan, kesuksesan turun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Turun berkat-berkat Tuhan seperti embun yang dari Hermon turun dalam hidup kami semua. Berapa syekh turun berkatnya dalam nama Yesus yang membuat kami besar. Turun dalam nama Yesus. Blessing. Blessing, berkat yang diucapkan kepada Yusuf turun dalam hidup kami. Berkat yang diucapkan kepada Yehuda turun di atas kami di dalam nama Yesus. Menjadi raja-raja, melahirkan raja-raja. Berkat yang diucapkan atas Yusuf turun dalam hidup kami. Korapa syekede kana mana nama. Korapa kana masih katakan nama. Blessing turun berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada satupun Tuhan kerugian, kekurangan yang menimpa seluruh orang tua yang ada di rumah. Kami berkata orang-orang tua murid diberkati. Terima berkat yang dari Tuhan. Terima kelimpahan yang dari Tuhan. Tidak ada gelombang, tidak ada badai yang bisa menenggelamkan bisnis, pekerjaan dan keluarga kami. Kami percaya semua dalam lindungan Tuhan, dalam jaminan Tuhan. Kami berdoa berkati seluruh orang tua yang ada di rumah. Diberkati hidupnya. Tidak ada gelombang, badai, apapun yang bisa menenggelamkan kami. Karena tangan kami dipegang oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Hati kami, mulut kami berseru kepadamu. Dan Engkau yang gandeng kami melewati seluruh badai ini, melewati seluruh gelombang ini. Sampai ke tujuan, sampai kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Karena Kau Tuhan, gembala kami, Kau Tuhan yang melindungi kami, memproteksi kami. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan
Biar Kau yang memeteraikan setiap berkat dan doa yang diucapkan pada pagi hari ini. Jadi kami diberkati dan tetap diberkati di dalam nama Yesus. Jadi dan termeterai demi nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, silakan kembali tempat duduk sebelum kita selesai. Dan satu poin saya mau sampaikan kepada setiap kita, kepala sekolah, guru, orang tua murid, kemudian semua murid yang hari ini streaming. Semua harus tahu kita dalam masa yang berbeda dengan yang lalu. Pasti akan ada kendala. Nah, kendala itu tolong nanti disampaikan, dikomunikasikan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada admin, sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kalau saudara ada masalah, tidak bisa menyelesaikan, jangan dipendam. Datang ke orang yang bersangkutan. Misalnya orang tua murid punya masalah, saya tidak bisa pembelajaran online, ya. Komputernya rusak, handphonenya rusak. Bisa kejadian kan? Tolong informasi ke gurunya. Ya, solusinya apa? Guru punya masalah. Ini bahannya terlalu banyak. Datang ke kepala sekolah. Ngobrol, enaknya gimana ya? Kepala sekolah punya masalah, gurunya kok sakit? Datang ke yayasan, ini ada yang sakit perlu didoain, perlu dibawa ke dokter. Saudara, belajar yang namanya komunikasi. Ya, jangan diem. Kita tidak bisa membaca pikiran dan hati saudara. Kita bukan Tuhan. Ya, saya bukan Tuhan, Mem Retno bukan Tuhan, kepala sekolah yang lain juga bukan Tuhan. Istilahnya gini, batin krungu. Nah, kita batin sama Tuhan, Tuhan dengar saudara. Kalau kita batin, Mem Retno aku lapar. Ya, dia gak akan ngapa-ngapain. Datang, Mem makan yuk, saya lapar, temen nih. Ya, itu baru benar. Ya, ingat, saya cuma pesan itu. Kenapa? Di dalam masa seperti ini, kalau saudara tidak memberikan feedback, semuanya akan kacau. Ya. Ini harus dibiasakan. Kita masuk musim yang baru, masuk hari yang baru, belajar komunikasi. Ya, belajar menyampaikan pendapat. Ini kok ada masalah ya, anak saya di rumah kok tidak mau ya, kok rewel ya, kok ini. Bicara saudara. Semua lagi dalam masa penyesuaian. Mungkin kita belum bisa memberikan solusinya, tapi minimal kita bisa mendoakan, betul? Dan doa itu didengar Tuhan. Nanti Tuhan yang memberi jawaban. Atau lewat kita memberi solusi. Ya. Mari kita hadapi bersama-sama, saya yakin bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Bersama dengan Dia, Tuhan pembuat mujizat, kita pasti bisa. Amin. Mari kita tutup pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita angkat tangan, kita sama-sama yang di rumah, yang streaming. Angkat tanganmu, kita sepakat dengan Tuhan. Tanda kita sepakat. Walaupun kita di ruangan yang berbeda, tapi saya percaya ketika kita angkat tangan ke atas, kita berkata, Tuhan, Kau yang berdaulat atas semuanya. Kau Tuhan pembuat mujizat. Kami sepakat dengan Engkau. Tahun 2020-2021 akan jadi tahun yang ajaib. Akan jadi tahun di mana mujizat demi mujizat terjadi. Akan jadi tahun di mana kutuk jadi berkat. Tahun di mana
Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Favor of God and favor of man menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba percaya semuanya akan luar biasa. Jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Terima kasih, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa menyaksikan klip sekali lagi akan diputar. Bapak Ibu yang di rumah bisa menyaksikan tentang progres pembangunan dan juga pengumuman-pengumuman yang bisa kami sampaikan lewat klip-klip ini. Terima kasih. Silakan menyaksikan.
biasa dan anaknya tuh ceria banget, terus gimana ya, senang untuk belajarnya gitu. Anak-anak yang belajar di rumah masih perlu untuk dipantau sesekali, misal sebulan sekali sama gurunya, maksudnya visit ke rumah ya sebulan sekali apa sebulan 2 kali supaya anak-anak lebih terpantau langsung sama mentornya. Menurut saya sih ada kendala ya Mem. Kendalanya kan karena saya kerja, suami kerja, jadi anak ikut neneknya, jadi ngumpulin tugasnya seminggu sekali. Oke, pembelajaran nomor ini buat saya materinya cukup menarik buat anak. Mereka nggak melulu dapat hanya sekedar materi yang ABC 1, 2, 3, tapi mereka juga diberi materi seperti sains. Jadi mereka di rumah mereka juga terlibat secara langsung, mereka bisa eksperimen dan itu lebih menarik buat anak. Sangat menarik ya Mem. Jadi Sansan dapat belajar mandiri, berkreativitas sendiri tanpa dibantu sama orang tua. Ya, menarik, seru, terus semangat anaknya. Kalau untuk anak-anak selama mereka masih bisa menggali kemampuan potensial mereka untuk lebih maju lagi, secara pribadi masih lumayan untuk dijalani. Menurut saya sih menarik Mem. Anaknya jadi kreatif, jadi punya inovatif ya. Iya, sejauh ini ya. Sangat bermanfaat Mem. Jadi Sansan itu kalau di rumah bisa bermain sendiri, mandiri, makan sendiri, dapat belajar dengan baik. Makin pintar, mandiri, terus senang gitu loh. Mereka lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain selain daripada belajar sih. Memang tidak sepanjang yang di sekolah, tapi untuk di rumah mereka paling tidak sepanjang yang di sekolah untuk belajarnya. Jadi cuma sebentar. Manfaatnya anak jadi mandiri, terus nurut juga sih, mau minta maaf dulu. Saya rasa iya, pihak sekolah juga memberikannya juga materinya juga cukup detail dan tidak hanya 1 kali pemberian materi itu, tapi ada pengulangan juga ada tes secara yang diberikan lewat classroom itu, jadi lumayan buat anak. Mereka juga seperti merasakan pembelajaran di sekolah juga. Demikian ibadah tahun ajaran baru 2020-2021. Sekian, masing-masing pengumuman akan dibagikan pada masing-masing jenjang melalui kepala sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.